Pemirsa RCTI Plus, program Happy at Home. Kembali kita hari ini belajar bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, dan tentunya punya harapan bersama. Telah hadir di layar kaca saudara, jauh-jauh hambanya dari Sydney, Pastor Ray Kaunang. Selamat sore hambanya. Selamat sore Pak Tim. Shalom. Suaranya cukup mantap. Halo. Walaupun di sini sudah Oke. Mohon maaf. Pastor Ray Kaunang boleh mengenalkan nama lengkap, istri, dan juga asal mana, dan sudah berapa lama jadi gembala di Sydney, Australia. Silakan namanya. Ya, saya Ray Kaunang. Saya udah hampir saya di Australia ini dari tahun 92. Jadi sekitar berapa ya? 28 tahun itu? 28 tahun? 92 ya? Ya, 92. Wow. 92. Lalu istri saya Debbie, kami menggembalakan gereja namanya Philadelphia Church. Saya sekarang jadi istilahnya jadi gereja kami sekarang ini membentuk gereja yang ada di Australia ini. Kami tergabung dalam GBI. Jadi di GBI ini sekarang menjadi gereja yang sinodal ya istilahnya. Tapi untuk Australia, jadi GBI ini berkumpul dan menjadi satu. Dan saya menjadi chairman pertama. Jadi kita menjadi tingkat sinodal, GBI menjadi sinode untuk Australia ini. Jadi saya menjadi chairman yang pertama. Jadi tahun lalu baru kami resmikan. Menggembalakan ya selama dari tahun 97 menggembalakan Philadelphia Church yang kami bangun dan ya menyenangkan lah di Australia ini dengan situasi yang COVID yang sekarang ini juga ya senang-senang aja kita karena pemerintahnya cukup baik membantu. Pastor Ray Kaunang, saya panggil Pastor Ray ya biar lebih akrab ya. Ya nggak apa-apa. Pastor Ray, update pandemi corona hari-hari ini di Sydney dan Australia secara umum bagaimana? Australia sebenarnya pada dasarnya sih kita udah melewati masa peak ya, peaknya gitu udah lewat. Tapi di state-nya saya di New South Wales State ini udah turun sekali, low sekali gitu. Kami udah keluar daripada istilah kita lockdown ya. Kita bisa ketemu orang ke mall karena pemerintah Australia itu nggak mengharuskan pakai mask ya. Jadi nggak pakai apa-apa dan udah rutin. Cuma gereja belum bisa digunakan tapi asal hanya 50 orang kapasitasnya untuk 100 meter persegi, artinya maksudnya satu orang dengan jarak dengan orang lain itu 4 meter. Tapi karena gereja kita ya cukup banyak orangnya, jaga rada susah dan itu ketat sekali. Mereka ini harus bersih dulu dan sebagainya. Dan gereja nggak boleh nyanyi. Itu persoalannya, jemaat nggak boleh nyanyi. Jadi dan situasi pandemi yang jadi masalah sekarang ada di state Victoria. Mereka lagi naik lagi nih. Ada sekitar 200-an, 80-an lah yang terinfeksi. Tetapi di state-nya kami enggak. Tapi seluruh state yang ada di seluruh Australia ini sangat rendah sekali. Dan angka kematiannya rendah sekali, cuma nggak sampai 200 kalau nggak salah, 200 orang.
100 enggak 120 lagi, cuma 110 di bawah gitu. Sudah boleh beribadah, Pastor Rai? Sudah boleh, tetapi banyak gereja seperti gereja yang ada di bawah Sinode International Bethel Church, kami menganjurkan untuk tidak melakukannya karena sulit juga, karena kan nggak boleh nyanyi. Jemaat nggak boleh nyanyi. Yang mimpin nyanyi boleh, pendetanya boleh, tetapi nggak boleh nyanyi jemaatnya. Ya bagi kami buat apa gitu. Dan banyak gereja-gereja mainstream juga ada yang membuka, ada yang tidak gitu sampai hari. Jadi gereja dengan ini boleh memilih sebenarnya, tetapi kami menganjurkan untuk tidak melakukan, lebih baik ke online service saja. Baik, Pastor Rai. Ya. Tema hari ini sangat-sangat deg-degan buat semua orang karena ini menjadi tema yang menggetarkan karena film Left Behind yang dibuat Hollywood itu banyak pendeta berkata itu 70% itu ada benernya. Iya, iya. Termasuk pendeta yang ketinggalan itu masalahnya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama. Biarlah tema ini juga akan menjadi pertanyaan bagi pemirsa seluruh dunia di aplikasi ini, sehingga teman-teman bisa bertanya melalui chat di RCTI Plus, dan jangan takut, Pastor Ray akan menjawab setuntas-tuntasnya. Kalau sampai nggak tuntas, Pastor Ray nggak boleh pulang ya. Benarkah rapture itu akan terjadi? Saya akan mulai. Mengapa Pastor Ray berani mengangkat tema benarkah rapture itu akan terjadi? Dan masih banyak yang bingung, Pastor Ray, apa itu rapture? Nah, Bapak jelaskan secara sehari-hari sehingga kita bisa orang awam menangkap. Silakan hambanya. Ya, kata rapture itu sebenarnya tidak ada di dalam teks bahasa Inggris ya, teks Alkitab bahasa Inggris. Cuma kata rapture itu kan translasi dari bahasa Latin. Jadi waktu Jerome menerjemahkan Alkitab dari bahasa Greek ke bahasa Latin, ada satu kata itu harpazo. Harpazo itu, ya. Harpazo itu Greeknya itu diterjemahkan menjadi raptus, reptere, atau ada deviasinya berbagai bahasa menjadi raptus. Nah, raptus itu akhirnya diambil oleh bahasa Inggris menjadi rapture. Nah, kata harpazo itu bahasa gampangnya gini, pernah lihat orang ngecopet nggak? Gitu. Jadi itu artinya di snatch atau diambil secara dicopet pernah, tapi nyopet belum kayaknya. Jadi pemahaman rapture itu seperti orang ngambil shak gitu aja gitu. Tiba-tiba hilang aja gitu. Sekejap. Ya, sekejap. Di snatch up, atau kata itu harpazo itu berarti juga diambil secara paksa. Ya gitu. Sekejap tahu-tahu raib gitu ya. Ya, raib dan menghilang gitu. Pokoknya hilang ya. Kalau kita jadi orang percaya raib menghilang ke surga ditarik oleh Yesus gitu. Ya, gampangnya begitu. Wow. Mudah kita. Oke. Nah, tadi kan tadi pertanyaan Pak Tim, kenapa saya berani mengambil hal ini gitu. Ya. Nah, ini kan sebenarnya pendeta umum nih. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, istri saya nyeletuk begini, kenapa sih kamu nggak khotbah tentang Revelation, Wahyu? Lalu saya bilang, buat apa khotbah tentang Revelation? Kan kita juga dari kecil tahu lah. Istri saya bilang, tapi kan jemaat nih perlu diajar tentang Revelation, tentang itu. Dia bilang, cobalah sedikit dikasihlah sesuatu supaya jemaat tuh ngerti bahwa perjalanan hidupnya itu nggak begini-begini aja gitu. Oh ya, lalu saya terintrik oleh pernyataan istri saya, lalu
oke, saya memutuskan untuk saya membuat seri tahun lalu adalah Revelation, Kitab Wahyu. Nah, untuk pertama kali saya bisa menyelesaikan seri khotbah saya dari satu buku, terutama buku. Saya sering membuat seri khotbah, tapi nggak habis-habis gitu. Tapi kali ini Revelation ini selesai gitu. Dan Wow. saya takjub ternyata Revelation itu luar biasa sekali ya, pewahyuan wahyu itu luar biasa, dan ada di bagian-bagian dalamnya itu ada masalah rapture, masalah masalah kedatangan Tuhan, dan ternyata waktu kita belajar tentang kitab Wahyu kita bisa mengerti the whole story dari dunia ini, whole story daripada the plan daripada God itu sendiri, dan kita mengerti segala sesuatu pernik-pernik di dalam teologi kita, misalnya Trinitas itu bagaimana, apa pekerjaan daripada para hamba-hamba Tuhan, ngapain gereja begini, dan secara global juga kita bisa tahu, oh Allah punya rencana yang demikian, dan menarik Pak Tim, dan itu kesan bagi saya karena saya juga berangkat dari gereja yang kebiasaan setiap minggu kita dengerin kitab Wahyu dengan Daniel. Saya mempunyai persepsi, oh, this is what I heard waktu saya masih kecil gitu, dan saya memiliki pandangan, oh jadi begini sebenarnya gitu. Tetapi juga menarik bahwa karena kitab Revelation atau kitab Wahyu ini saya khotbahkan bukan untuk ngajar, tetapi dalam bentuk penggembalaan. Jadi saya lebih memberikan kepada mereka hal-hal yang praktikal, bagaimana sih sebenarnya menghadapi situasi dunia ini. Dan itulah sebabnya makanya saya berani tema ini, benarkah rapture itu akan terjadi. Itu Pak.
Ya, Pastor Rai. Ya. Mohon maaf ada gangguan, karena ini bicarakan rapture, jadi ada bumi dan langit yang tidak terima nih. Silakan hambanya. Kenapa berani mengangkat tema rapture? Ya karena kita nggak boleh confuse ya Pak antara berita-berita yang kita dengar hari ini dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jadi rapture ini harus diangkat supaya membetulkan persepsi daripada orang Kristen gitu dalam melihat dunia ini. Karena kan masalah rapture ini kan kadang-kadang ada hubungannya, biasalah hubungannya dengan eskatologi lah. Nah kalau berhubungan dengan eskatologi tentang akhir zaman nanti akan berhubungan dengan antikristus. Nah, antikristus biasa itu hubungannya dengan chips lah, angka 66 lah, the beast lah, dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita tahu kedudukan rapture-nya kita, nah kita akan mengerti bahwa yang ini sebenarnya nggak perlu kita bahas sebenarnya gitu. Dan yang sekarang sedang terjadi di dalam dunia ini, misalnya muncul chips lah, lalu muncul apapun namanya artificial intelligence dan sebagainya itu sebagai sesuatu bagian daripada prelude apa yang akan terjadi after daripada rapture itu sendiri. Jadi kita bisa ngelihat, oh ini akan terjadi begini nih. Misalnya situasi dengan pandemi sekarang ini. Pandemi sekarang ini kan semua kan jadi satu. Apa-apa dari WHO bilang begini, dunia melakukannya begitu. Nah ini kan sebuah prelude daripada nanti si antikristus itu akan melakukan ya pokoknya sama aja gitu, menguasai dunia ini satu one government itu, dan dia akan berbuat, dia bilang semua ngikutin. Nah kita kan kalau ngerti rapture, kita tahu gitu. Kita tahu bahwa saya nggak akan ke sana sebenarnya, tapi cuma dikasih tahu nih unjuk-unjuknya nih sedikit previewnya begitu. Nah itu sebabnya makanya rapture itu perlu dikasih tahu sama jemaat. Ya Pak Tim. Iya, dahsyat. Putus bisa disambung, Pastor Rai. Pastor Rai, sekarang ada 3 pihak orang percaya, cuek, rapture nggak peduli. Dari dulu katanya juga mau kiamat, mau rapture nggak rapture sejak zaman dulu. Kedua, ada yang over, ketakutan. Batalkan pernikahan, jual rumah, jual tanah, siap-siap untuk rapture, sehingga buat tenda penantian hari rapture. Yang ketiga yang seimbang, tetap berdoa, berjaga, bekerja, tapi bersiap-siap. Kepada 3 kelompok ini, Pastor Ray ada nasihat? Jadi nasihat saya sederhana Pak Hakim. Kekristenannya kita itu sebenarnya kan kalau kita baca Alkitab dengan baik, terutama perjanjian baru gitu. Nah saya jelasin dulu sebelumnya. Di perjanjian lama itu ada lebih daripada 380 ayat yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama. Pertama, ya. Pertama. Dan
yang menarik juga, kedatangan Yesus yang kedua kali itu di dalam perjanjian baru lebih daripada 300 ayat juga. Jadi seimbang antara lama dengan baru. Nah, sebenarnya orang Kristen itu kalau saya bilang, kalau kita baca perjanjian baru, kita ngerti bahwa kita semua itu lagi dipersiapkan untuk kedatangan daripada Tuhan Yesus itu pada kali yang kedua. Oh, bagi kita yang kita sebut namanya rapture. Jadi kita nggak boleh bilang begini, dari dulu juga begitu-begitu aja, ya nggak bisa. Karena kekristennya kita tuh diarahkan ke arah yang sana. Kalau baca Alkitab, saudara akan ketemukan, wah itu, kekristenan itu arahnya ke sana gitu. Jadi, untuk mengatakan, masih sama seperti yang dulu, rapture juga, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Karena kekristenan itu diarahkan ke sana. Bagi yang ketakutan, juga itu sebuah artinya fobi yang salah juga dalam arti kata bahwa dia nggak memahami rapture itu bagaimana, kan ada tanda-tandanya untuk ke arah sana. Dan bagi yang netral, bagi yang bersiap-siap, that's a good point. Karena memang Yesus kan cuma mengajarkan kalau ada tanda-tanda ini kamu harus bersiap-siap. Paulus mengajarkan bersiap-siaplah engkau, berjaga-jagalah engkau. Nah, dalam Efesus juga kan diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus mempersiapkan orang-orang itu untuk mature, untuk dalam perkawinan dengan anak domba itu sendiri. Berarti kekristenannya kita itu diarahkan kepada maturity untuk perkawinan anak domba itu dah. Perkawinan anak domba itulah salah satu bagian daripada kenapa kita di rapture gitu. Nah, ini yang harus jemaat harus memahami hal tersebut, dan kita harus ingat Efesus mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang mempersiapkan jemaat untuk bisa itu, untuk bisa mature, untuk bisa dewasa, ya para hamba Tuhan itu yang disebut rasul, guru, gembala, penginjil, dan nabi itu dipersiapkan. Jadi tugasnya kita sebagai gembala jemaat, saya kalau mempersiapkan jemaat untuk yuk secara internal Anda harus dipersiapkan untuk rapture-nya itu, perkawinan anak domba itu. Dan secara eksternal kita as a gereja adalah mempersiapkan sama seperti Yesus mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil. Jadi secara global kita bermain untuk memberitakan Injil, secara internal dalam gereja kita mendewasakan jemaat untuk menghadapi rapture itu sendiri. Jadi saran saya kepada 3 golongan ini cuma satu kata, siap-siap. Kalau nggak siap, siap-siap terlambat, ketinggalan. Siap-siap terlambat, betul. Siap-siap. Tadi beberapa kali ada trouble internet di Jakarta. Nanti kalau ada trouble lagi, Mas Rey bicara aja terus. Karena orang menunggu berita baik dari Pesre. Karena ini tiba-tiba ada gangguan. Tapi Pesre terus bicara karena kayaknya Sydney internetnya lebih bagus dari yang ada di sini gitu. Ya, amin. Makanya kalau ada rumah di sebelah, saya mau pindah ke sana nih habis ini. Matur nuwun, silakan. Apa? Monggo. Maksudnya saya rapture-nya mau dari Sydney barengan Pesre. Aja, nggak apa-apa, senang sekali sama-sama temen. Pesre, di seluruh dunia ini ada banyak teori rapture. Ada yang nggak percaya rapture, tidak ada rapture, yang ada penyingkiran. Saya tidak sebut nama denominasi dan nama pendeta. Saya tahu ada rapture, tapi rapture-nya itu sebelum antikris. Rapture-nya di tengah antikris. Kalau yang sebelum namanya pre, yang di tengah namanya mid. Saya percaya setelah antikris. Ada banyak pergolakan. Nah, Pak Rey kan sekarang sudah memimpin sinodal yang di Australia dan New Zealand. Tentu pasti diberi kebijakan oleh Tuhan. Bagaimana merangkul semua aliran ini supaya tetap bukan mementingkan teori-teori, tetapi berjaga dan bersiap-siapnya. Silakan, Pastor Ray. Jadi
di dalam evangelical dengan Pentecostal itu semua percaya adanya rapture. Ini harus penting nih. Semua percaya adanya rapture. Cuma perbedaannya adalah waktunya. Itu yang membuat mereka difference gitu. Antara waktu dan eventnya bagaimana gitu. Nah, saya juga kan saya meneliti yang pre, mid, post, bahkan ada yang progresif, bahkan ada yang istilahnya partial rapture, ada juga tuh partial rapture, progresif rapture, ada yang bilang rapture itu nanti seperti seperti pencuri di malam hari dan sebagainya. Ada yang disebut namanya secret rapture gitu. Nah, saya melihat bahwa intinya adalah bahwa orang-orang ini yang menyelidiki ini adalah orang-orang yang juga punya hati yang baik ya, Pak Tim ya. Mempunyai hati yang baik menyelidiki kebenaran firman Tuhan gitu. Dan menarik, ada satu teolog dari Amerika mengatakan bahwa dia very godly people, dia godly people juga, orang-orang yang saleh yang menyelidiki Alkitab. Tetapi yang indahnya bahwa itu tidak menjadi sesuatu yang harus menjadi pertentangan yang hebat di kalangan para orang-orang tersebut, karena cuma waktunya yang dibedakan. Bagaimana terjadinya rapture itulah yang membedakan mereka, tetapi intinya mereka tetap sama mengatakan rapture akan terjadi. Misalnya posisi saya, kalau posisi saya ada di dalam pray. Yes. Dan saya menerima pemahaman yang di mid juga, saya juga menerima pemahaman yang di post. Tetapi kalau Bapak tanya, teman-teman tanya gitu, Bapak di posisi mana ya? Saya pasti akan bilang saya posisi pray. Tapi saya tidak menyalahkan yang ini, karena bagi saya semuanya kan percaya adanya rapture di kalangan evangelical, Pentecostal dengan karismatik. Dan misalnya ada yang nggak percaya ya saya rasa itu mungkin pemahaman teologianya yang sangat berbeda dengan kita. Misalnya salah satu teolog terbesar di dunia namanya Bultmann. Bultmann itu mengajarkan di mitologi. Di mitologi artinya segala sesuatu yang mitos-mitos di dalam Alkitab itu coba diilang-ilangin gitu. Nah, kita ingin tahu apa sebenarnya konteks daripada kepada kebenaran ini, misal firman Tuhan ini di mitos. Jadi itulah sebabnya Bultmann nggak akan percaya tentang rapture itu, karena dia bilang di mitologi aja semua. Misalnya Yesus merubah air menjadi anggur, coba di mitologi gimana gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang sebenarnya menjadi basic daripada kekristenan itu hancur berantakan, dan akhirnya timbul mengatakan ya udah saya amilenial aja lah, saya nggak percaya kok ya, kedatangan Yesus akan kedua kali. Misalnya contohnya, ya silakan. Misalnya contohnya reformer gereja, misalnya Martin Luther mengatakan ya itu Revelation itu udah kejadian pada zamannya dia, pada zamannya Roma udah kejadian. Itu sebabnya kita nggak bisa bilang ya, susah juga misalnya Martin Luther membawa perubahan pemahaman tentang Alkitab dan sebagainya. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan dia gitu. Tapi kita juga bisa melihat bahwa coba diambil baik. Semua mempercayai bahwa kedatangan Yesus itu akan ada gitu. Dan bagi mereka yang tidak percaya ya kita bisa melihat Alkitab. Dan Alkitab kan menunjukkan 300 lebih ayat dalam Perjanjian Baru menunjuk ke arah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kita sebut namanya rapture, itu pengangkatan gereja. Karena akan ada dua. Ada yang mengatakan oke, Yesus datang lalu nanti Yesus akan kembali waktu dia akan bersama dengan orang-orang kudusnya untuk mengalahkan antikristus dan menegakkan kerajaannya yang disebut kerajaan 1000 tahun itu. Atau kalau post mengatakan terjadi bersamaan, jadi orang diangkat lalu dia akan kembali lagi. Atau yang di mid ini mempermasalahkan masalah 7 tahun itu, 7 tahun ketika antikristus sedang memerintah, di tengah-tengahnya dia break the rules, break the covenant dengan orang Israel, akhirnya dia meninggikan diri. Nah itu yang di midst itu, disitulah terjadi
masa pengangkatan gereja pada waktu itu. Nah, kalau dilihat yang begini Pak Tim, ya kita bisa memahami pandangan mereka. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah rapture itu akan terjadi. Nah, bagaimana terjadinya? Nah, ini yang kita akan mesti bahas nih. Kalau kita mempercayai terjadi pada tribulasi itu sendiri, nah kita gereja itu akan dibawa kepada masa aniaya yang sangat besar. Walaupun kata Alkitab, kita akan disingkirkan. Nah, Bapak bisa bayangkan nggak kalau misalnya kita disingkirkan, kita akan disingkirkan kemana? Ada eksponen daripada teolog yang eksponen yang mengatakan kita akan melewati masa tribulasi, baru setelah itu kita dirapture oleh Yesus mengatakan ya Tuhan itu kan maha kuasa, dia bisa dong menyingkirkan kita kemana, dia bisa menaruh kita di mana, ya betul. Tetapi kan kita harus tahu juga, kalau kita baca Revelasi dikatakan pasal 7, 8, 9 itu sepertiga environment rusak, sepertiga laut rusak, sepertiga bumi rusak, sepertiga manusia itu mati. Bapak, mau bisa bayangkan kejadian pada waktu itu. Nah itu, jadi rapture-nya di mana? Dan di sini orang-orang Kristen itu harus melewati masa-masa kesulitan itu, Great Tribulation. Nah saya membaca hampir 10 atau 15 buku tentang pandangan view daripada para teolog-teolog tentang pre-mid dengan post, dan saya semakin takjub. Wow, Tuhan itu kalau merevealkan sesuatu kepada hambanya, dia revealkan benar-benar. Nah, cuma kita sebagai orang Kristen, saya sebagai pendeta harus memutuskan gitu. Ini yang mana yang saya harus ikuti gitu. Karena berdasarkan gereja ya saya ngikutin apa yang gereja mau, sinodenya kita mau. Siap. Pastor Ray, waktu Pastor Ray mengajarkan kitab Wahyu dari tahun lalu, itu sangat powerful, peka banget gitu loh. Jadi jemaat kayak dipersiapkan gitu, karena jarang pendeta khotbah Wahyu, kebanyakan khotbah Injil, atau paling aman khotbah Perjanjian Lama, janji-janji Tuhan. Sewaktu Pastor Ray membongkar kitab Wahyu dari Silakan Pak Ray. Iya, pertanyaan Pak Tim mengenai masalah waktu saya khotbah itu bisa dilanjutkan nggak Pak? Oke, Bapak diberi kepekaan yang powerful tentunya melalui kehidupan suami istri, hingga istri berkata, "Bu, tahun lalu mulai khotbah Wahyu." Ya. Jadi beberapa pendeta baru hari-hari ini khotbah Wahyu. Bapak udah tahun lalu mempersiapkan yang namanya jemaat untuk prepare. Nah, waktu Bapak mengajar Wahyu itu, jemaat apa enggak sempat kok Wahyu? Apakah ada pertanyaan yang aneh-aneh atau ada yang komplain atau mereka sepenuhnya menerima? Karena konsep saya bergereja, saya menggembalakan kan saya biasa khotbahnya berseri Pak, berseri. Siap. Nah, seri saya tuh biasanya ngambil dari buku gitu, dari buku-buku. Jadi, nah saya ini kan dulunya tuh pengkhotbah ini Pak, pengkhotbah motivasional gitu. Yang motivasi itu saya demen gitu. Tapi itu kan udah dulu, saya pikir-pikir lama-kelamaan kalau jemaat dimotivasi, lo kasih motivasi, kamu bisa, kita akan bisa begini, bla bla bla, lama-lama puyeng juga jemaat gitu. Nah, harus diberikan makanan yang keras gitu, pemahaman yang dalam, yang in depth gitu. Nah itulah sebabnya saya mulai dengan agak sedikit sulit, yaitu misalnya saya membuat
tema khotbah itu dari misalnya kitab Matius, Injil Matius. Jarang orang mengkhotbahkan Injil Matius itu karena itu rada-rada susah gitu. Tetapi yang lebih susah lagi waktu saya di-challenge oleh istri saya untuk mengkhotbahkan Revelation, Wahyu, dan hasil daripada khotbah itu jemaat semakin memahami, dan bahkan ada jemaat tanya, kapan ya ini segera berakhir gitu? Kapan kita diangkat oleh Tuhan nih, katakan. Maunya cepet-cepet gitu karena dia kejadian-kejadian di dunia ini. Tapi saya bilang nggak bisa begitu. Inilah masanya kita dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pengantin atau mature di dalam kekristenannya kita, gitu. Sehingga kita nggak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang datang, katanya suratan Efesus. Itu sebabnya jemaat sekarang itu, ya saya nggak apa-apa kalau jemaat baru mula-mula dikasih motivasi, wah kita akan melewati hari kesulitan kita, yes, jangan takut, kita akan menang. Ya, that's the kind of things yang memang Alkitab ajarkan. Tetapi nggak begitu-begitu aja harus diajarkan, in depth, lebih dalam lagi. Kenapa kita bisa menang? Kenapa kita menjadi umat pemenang? Kenapa kita nggak boleh takut? Nah, diajarin masalah yang demikian. Oke. Pastor Ray. Ya, Pak. Lanjut. Ya, Pak Tim. Saya menunggu pertanyaan dari Pak Tim untuk kita bisa lanjut di dalam pembicaraan kita mengenai rapture ini. Dan saya sangat percaya bahwa kalau saudara-saudara memahami rapture itu dengan baik, maka pemahaman saudara tentang kekristenan saudara akan lebih dalam lagi. Dan kalau kita melihat Pak Tim, misalnya kejadian sebelum rapture, persiapan apa yang dilakukan oleh gereja, wah itu menarik sekali Pak Tim. Ternyata Tuhan itu memang sudah mengindikasikan bahwa persiapan-persiapan bagi jemaatnya itu harus benar-benar dipersiapkan. Nah, kan kita gereja, saya kan denominasinya GBI ya, GBI kan punya visi menjadi seperti Kristus. Nah itu tuh kan sesuatu yang luar biasa, itu persiapan tuh Pak. Nah bagaimana mempersiapkan manusia-manusia itu menjadi mature seperti Kristus. Nah ini perlu pemahaman yang baik gitu. Nah, kita harus melompat dari yang kebiasaan-kebiasaan kita yang hanya memberikan kepada jemaat hal-hal yang misalnya ya, sorry tuh saya kebanyakan kita dengar khotbah, you diberkati Tuhan, lu miskin. Kalau yang begitu sih mah ya akan, kalau kita dikasih jejelin yang begitu-begitu terus ya kita nggak bisa mendewasakan mereka. Tetapi kalau kita belajar mereka untuk in-depth juga, nah mereka akan lebih mengerti. Tetapi harus benar-benar, karena dalam memberikan yang in-depth itu kan kita harus tahu juga masalah pastoralnya kita bagaimana. Ya itu Pak Tim. Pastor Ray, ini udah heboh di aplikasi RCTI Plus, live chat dari seluruh dunia. Aldian Mahendra tanya, Pastor Ray, apakah semua orang Kristen diangkat pada akhir zaman? Dua, Eci, Pastor, mau tanya, apa yang terjadi pada orang yang tidak percaya pada saat rapture? Terakhir, Alexis, kapan Pastor terjadinya rapture? Silakan. Iya. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Kapan terjadinya rapture? Ya, indikasinya ada dua indikasinya. Ya. Yang pertama adalah ketika Yesus kan mengatakan banyak, dia bilang ini coba perhatikan ini, perhatikan ini, perhatikan ini. Dia bicara tentang ini indikasinya ini gitu. Ya. Indikasi yang pertama adalah gospel harus diberitakan ke seluruh dunia ini. Matius 24 ayat 14. Ya, gospel, Injil kerajaan ini di Matius 24 itu harus diberitakan, barulah tiba kesudahannya kan. Betul. Nah,
indikasi ini kita harus dengar nih, kita harus perhatikan. Indikasi itu tidak menunjuk bahwa semua orang harus bertobat. Itu penting. Jadi kita tidak boleh berpikir adanya kristenisasi. Ini penting nih, kristenisasi. Karena Yesus mengatakan Injil ini harus diberitakan. Bukan diterima. Bukan diterima loh, diberitakan. Apalagi dipaksa untuk apa? Ya, enggak. Saya membaca semua risalah-risalah teolog dari yang primit dengan post itu mengatakan bahwa pernyataan Yesus itu menunjuk kepada Injilnya yang harus diberitakan. Nah sekarang gini, parameternya itu sampai berapa tinggi? Nih, saya misalnya di Australia kita menganggap orang Kristen semuanya, ya enggak. Bule itu nggak tahu tentang apa yang terjadi di gereja loh. Saya juga kaget. Saya pikir ini negara yang Kristen, banyak gerejanya, tetapi banyak bule yang nggak tahu isi gereja itu apa. Dia cuma tahu church, tetapi message dalam gereja itu dia nggak tahu. Nah ini akan sebuah indikasi. Apalagi orang-orang yang nggak pernah bersentuhan dengan teknologi, nggak bersentuhan dengan khotbah-khotbah gitu. Nah indikasinya adalah dunia ini akan mengalami di mana pemberitaan Injil itu akan terus sampai semuanya dikatakan mendengar berita Injil. Bukan pertobatan, bukan menerima. Karena Matius 28 juga mengatakan demikian. Pergi beritakanlah Injil. Nah kapan? Ya sampai itu selesai. Kita nggak tahu. Nah saya mempercayai Pak, saya nih yang mempercayai. Ya. Dekade ini kelihatannya dimulai dengan pandemi ini ya. Tapi saya percaya dekade ini merupakan dekade yang luar biasa bagi orang percaya. Kenapa? Karena akan ada pertumbuhan yang luar biasa untuk segi ekonomi, teknologi akan maju. Di kitab Daniel pasal yang ke-12 jelas sekali, orang akan bepergian ke sana kemari, back and fro kata kitab Daniel. Lalu teknologi akan menjadi sangat luar biasa sekali, akan maju. Nah ini sesuatu yang kita akan nikmati. Nah dalam keadaan yang demikian juga Injil itu akan masuk, akan diberitakan benar-benar. Nah, saya percaya Pak, Kan Yesus, kan suratan Paulus mengatakan demikian. Tuhan kan tidak ingin satupun jiwa tidak diselamatkan. Dia mau semua diselamatkan. Nah, itu yang kita harus penting. Baru sesudah itu Yesus akan datang kembali. Yang kedua, apakah semua orang Kristen diangkat saat rapture? Semua ada beberapa pemahaman. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Tapi dari sudut pandangan saya tidak semua. Karena kan ada persiapannya. Ada persiapan yang Tuhan siapkan bagi kita. Sebabnya orang Kristen sekarang nggak boleh main-main gitu. You jadi Kristen sekarang. Ada Kristen yang main-main ya? Ada Kristen yang main-main. Yang menganggap pendeta yang main-main ada Pak? Apa? Pendeta yang main-main. Ada juga pendeta yang main-main. Oke, kalau di bawah Bapak, Australia dan New Zealand, ada pendeta main-main, Pak, apakan? Ya, saya paling saya labrak dulu deh orangnya. Jadi nggak salah kepilih kemarin ya. Kita nggak boleh main gereja-gerejaan, main jemaat-jematan. Karena kan ada punya pandangan, gereja masih ada juga besok hari Minggu juga masih ada gitu. Ya nggak bisa, masa persiapannya kita gitu. Dan banyak, bagi mereka, tadi tuh ya, bagi mereka yang tidak sampai kepada persiapannya Tuhan itu, ya itu yang tertinggal, Bapak. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Alex Aloysius. Saya pernah baca artikel mengenai rapture. Tahun berapa Bapak rapture akan terjadi? Dan apa persiapan yang harus dilakukan supaya kita boleh terangkat pada saat rapture? Ya, tahunnya nggak ada yang tahu. Buat Pak Alex Aloysius tahunnya kita nggak ada yang tahu. Persiapannya sederhana. Persiapannya adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Satu, hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam
kesetiaan kepada Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup di dalam model pertumbuhan rohani. Saudara mesti bertumbuh. Saudara mesti bertumbuh, ini nggak bisa, nggak gitu. Lalu hidup di dalam bentuk namanya pelayanan. Pelayanan itu berarti gereja, di tempat pekerjaan, dunia bisnis saudara gitu. Nah, itu 4 hal yang penting untuk persiapannya kita. Karena kita manusia rohani. Manusia rohani itu yang dipersiapkan adalah rohaninya kita. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan rohnya hidup. Sebabnya itulah yang akan membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Oke. Ini Agustinus. Semoga bukan Bapak Gereja Agustinus. Pastor Rai, siapa saja yang tertinggal pada saat rapture terjadi? Dan mengapa mereka tertinggal? Padahal mereka juga ngaku Kristen. Bahkan ngaku pendeta. Nah, itu sebabnya Bapak kalau membaca kitab Wahyu kita akan menemukan, nah, karena posisi saya di jadi pasal 4 sampai pasal 19 itu adalah berisi tentang Allah menghukum dunia ini, tetapi di dalam orang-orang yang masih tertinggal, orang-orang yang mengalami penghukuman itu, ada juga orang-orang Kristen yang tertinggal gitu. Nah, inilah yang akan melewati masa tribulasi itu, masa kesusaran yang besar itu. Nah, tadi pertanyaannya apa, Pak? Coba pertanyaan saya agak sedikit ini. Mengapa ada yang tertinggal? Padahal mereka ngaku Kristen, ngaku pendeta, dan Bapak pernah nggak nonton film Left Behind Hollywood? Udah dengar, iya, tapi ada saya nonton satu seri juga di Netflix yang sort of like begitu. Judulnya kalau nggak salah, apa tuh? Saya lupa judulnya. Saya pikir-pikir. Nah, jawabannya adalah kenapa ngaku Kristen, ngaku pendeta kok tertinggal? Ya karena persoalan sederhana saja Pak jawabannya. Persiapannya tidak dilakukan. Gitu aja. Itu aja. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus mempersiapkan diri gitu. Nah, pendeta juga harus mempersiapkan diri. Kan banyak juga pendeta yang ya saya nggak bilang ngaco ya. Banyak juga pendeta yang hanya melakukan jobnya setiap hari, job to job. Dia nggak mempersiapkan dirinya dengan baik gitu. Kan ini permasalahan individu nih, bukan permasalahan korporat gereja, permasalahan individunya kita gitu dalam persiapan itu sendiri. Makanya Paulus mengatakan, aku nggak mau kalau aku yang mengajar, aku yang ketinggalan katanya. Nah itu sebabnya makanya bukan masalah korporat dalam rapture ini masalah individunya kita as a Christian. Baik, Pak Pendeta, ini saya yang tanya. Sambil nunggu dari pemirsa RCTI Plus. Di Matius pasal 7, ayat yang ke-23, Yesus ngomong dengan tegas, Pak Pastor Rai. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kamu. Enyahlah kamu. Aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan dia berkata, aku telah buat mujizat. Aku telah menyembuhkan orang, aku telah berbuat perbuatan dengan karunia-karunia. Tapi Tuhan dengan tegas berkata, enyahlah kamu, aku tidak kenal kamu, karena kamu telah berbuat kejahatan. Ini tipe yang ketinggalan yang bagaimana Pak Pastor Rai? Ini tipe yang menyalahgunakan itu tuh. Tipe yang menyalahgunakan karunia. Ini jelas sekali. Ini for your information ya, ini nggak bisa ada for your information kalau di sini. Beberapa hari yang lalu saya lagi doa, bersama dengan istri. Lalu Tuhan merevealkan kepada kami bahwa ada banyak hamba Tuhan itu yang menjual pengurapan itu untuk bisnisnya mereka gitu. Dan ini yang berbahaya. Dalam arti kata begini. Kan pengurapan itu atau gift daripada Allah itu kan dari Tuhan. Dia yang bukan milik kita gitu. Dan kita nggak boleh mengeksploitasi. Kita punya gift
pengurapan itu menjadi keuntungan buat kita. Ini berbahaya sekali. Keuntungan itu apa? Keuntungan secara materi, secara nama, secara power, secara influence, nggak boleh sama sekali. Dan itu membahayakan. Ini yang saya percaya di Matius pasal yang ke-7 ini Yesus berbicara tentang orang-orang yang demikian. Abusing kita punya gift yang Tuhan kasih untuk kita. Bukan kita sih, gift yang Tuhan kasih. Makanya pemurnian itu harus terjadi untuk kita juga. Makanya kan suratan Petrus mengatakan yang akan diukur dulu itu ya rumah Tuhan itu dulu dan isinya katanya. Baik, Pastor. Kita tinggal punya waktu 8 menit. Ternyata ngobrol sama Pastor Ray nggak terasa. Temanya menarik dan sumbernya powerful. Pastor Ray sudah menyampaikan khotbah Wahyu selama berapa episode itu? Dan teman-teman di pemirsa RCTI Plus, kalau mau lihat khotbah Pastor Ray Wahyu itu di mana itu? Saudara bisa lihat di Facebooknya Philadelphia Church aja. Philadelphia Church, masuk di Facebook situ. Setiap hari Senin sampai hari Kamis, saya bicara tentang Wahyu, mulai jam 4. Jam 4 Sydney ya? Jam 4 waktu Indonesia Barat, WIB. Oh iya. Dan linknya ke Pastor Ray Kaunang punya FB. Dan kalau saudara senang ya, you can join with me. Dan saya tidak mencari kontroversi, tetapi saya ingin mengungkapkan aja ini kebenarannya begini. Karena saya memakai beberapa panduan, beberapa view dari beberapa teolog dan kita bicara ini loh, yang mereka bicarain ini begini, teks ini bicara begini, dan kalau Bapak Ibu tanya, ini yang saya percaya gitu. Jadi saya ingin membuka mata rohani dan lihat ini loh, view-nya banyak sekali gitu untuk masalah ini. Dan tidak perlu ditakutkan, justru semakin kita belajar kitab Wahyu, semakin kita melihat keberkatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi pemirsa RCTI Plus bisa belajar kitab Wahyu dari Pastor Ray di Facebook, di Philadelphia Church, dan juga Pastor Ray Kaunang untuk linknya. Baik, ini pertanyaan makin sulit ini, Pastor Ray. Supaya kami ini yang sudah mengiringi Yesus, melayani Yesus, tidak sampai gagal, tidak sampai ketinggalan, langkah-langkah yang wajib. Tadi Pastor Ray sebut bagus banget, GBI punya visi menjadi seperti Yesus. Karena memang Yesus akan datang sebagai mempelai, yang mencari mempelai wanita yang seperti dia. Nah, di Matius 25, Yesus memberikan karakter-karakter menjadi seperti Yesus, menjadi mempelainya itu tidak menjadi 5 gadis yang bodoh, tidak menjadi hamba yang menyembunyikan talenta, dan juga tidak menjadi Kristen kambing. Nah, langkah-langkah praktisnya apa? Hari-hari ini menjadi mempelai gadis yang bijaksana, bawa minyak beneran. Bagaimana praktisnya melipat gandakan talenta. Dan yang ketiga, bagaimana menjadi Kristen bukan kami tapi domba. Ini langsung 3 poin. Mohon, Pastor. Ya, sederhananya jawabannya adalah gini, Pak. Hidup di dalam Roh Kudus. Itu jawaban yang sederhana. Karena di dunia sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran, banyak sekali temptation, banyak sekali pengaruh yang akan mendesak kita untuk kita bisa nyerong. Nah, saya melihat bahwa Roh Kudus itu harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Karena Yesus mengatakan, kalau aku akan mengirimkan penolong yang lain. Dia akan menolong engkau untuk mengingat apa yang aku kerjakan, yang aku perbuat, aku katakan gitu. Sebabnya makanya hiduplah di dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Saya nggak bicara tentang bahasa roh, tetapi hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam guidance daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, ini perlu pemahaman yang penting, yang perlu tentang Roh Kudus itu sendiri. Nah, kita bisa kenal Roh Kudus itu melalui doanya kita, pembacaan firman Tuhannya kita, dan kita dengar khotbah yang baik. Itu sebabnya saya bilang kepada Bapak Ibu sekalian,
masuklah kepada gereja-gereja yang mengajarkan saudara untuk bertumbuh, untuk melakukan dan mengadakan relationship dengan Allah Tritunggal itu, dan terutama kepada Roh Kudus itu sendiri. Nah, itu sangat penting, Pak. Terima kasih. Nah, sebagai closing statement di penghujung acara ini, kira-kira menurut Pastor Ray, kalau kami sudah dipimpin Roh Kudus, tapi ada beberapa yang akhirnya sempat terhilang, menjadi anak yang hilang, domba yang tersesat. Tetapi mereka berkata, masih lama. Nah, menurut Pastor Ray, karena tidak ada yang tahu, tapi waktu rapture-nya itu Pastor Ray masih lama atau sudah dekat? Dan bagi yang udah terhilang itu masih ada kesempatan untuk kembali dan tidak? Tolong Pastor Ray sampaikan dengan tegas, karena memang siapa tahu ini firman terakhir sebelum mereka ketemu Tuhan. Silakan. Roh Kudus itu akan mengejar kita karena kita adalah anak Allah. Kemanapun kita pergi, teks kita di Mazmur mengatakan, kemana aku udah pergi meninggalkan engkau, dimanapun aku engkau bisa, katanya. Karena roh Allah itu ada di mana-mana. Nah, roh Allah inilah yang sekarang menahan, katanya suratan Tesalonika, yang sekarang menahan sebelum kedatangan antikristus itu. Ini yang lagi menahan. Kalau ini ditahan, berarti kita akan diangkat bersama-sama dengan Yesus dalam rapture tersebut. Sebabnya pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau saudara sudah lari daripada Tuhan, selama saudara menjadi anak Tuhan dan saudara lari karena kenyataan, karena masalah dan sebagainya, Roh Kudus akan mengejar saudara. Dan dia tidak mau saudara terhilang di dalam kehidupan itu sendiri. Sebabnya kita akan berdoa untuk hal tersebut, supaya setiap para pemirsa yang mungkin merasa jadi Kristen kok jadi begini-begini, biar Roh Kudus mengimpartasi sesuatu yang bagus ya kepada saudara dan mengignite manusia rohani saudara. Karena bagi kita tuh yang penting manusia rohani, bukan manusia jasmani. Kan semua akan diangkat nanti. Yaitu Pak, Tuhan berkati. Amin. Saya naikkan satu pujian, 1 menit, lalu Pastor Ray boleh berdoa supaya firman yang dibagikan tidak pernah sia-sia. Jadi tadi kalau saya boleh pegang, sangat bagus sekali. Beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu yang membawa kita kepada pemulihan yang sejati. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kurala Bapa Sandara Bapa, Hirala Masandiara Masandu. Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus mengurapi kami, mempersiapkan kami menjadi mempelai Kristus dan menjadi seperti Yesus. Kami siap menerima lawatan-Mu Bapa. Pastor Ray, silakan pimpin doa. Bapa Sorgawi, kami hadir dan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami meminta dalam nama Yesus, bukan mereka, saksikan mereka bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menjamah setiap pemirsa kami dalam nama Yesus. Biar hatinya terbuka bagi pemulihan, hatinya terbuka bagi Yesus sendiri, dan mengalami kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam acara ini mulai berbisik, berbicara tentang bagaimana Engkau mempersiapkan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, biar kebenaran ini akan memulihkan, akan mengembalikan mereka
kepada posisi yang semula. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami dengar pada hari ini. Dan kami tahu Allah Roh Kudus tengah bekerja untuk setiap pemirsa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pemirsa Plus, dalam program Happy at Home ini kita akan berjumpa lagi setiap hari Jumat pukul 16.00. Tolong Mas Ais ditampilkan tema kita minggu depan menyambung tema hari ini, yaitu episode minggu depan Jumat 17 Juli 2020 jam 16 bersama Pastor Insinyur Dhani Krisna Supangat. Ini pendeta akhir zaman. Kelasnya sama dengan Pastor Ray ini. Teman itu teman. Teman ya, teman. Persiapan diri agar tidak tertinggal saat rapture, pengangkatan. Jadi menyambung Pastor Ray, bagaimana persiapan supaya tidak tertinggal. Kalau kita tertinggal di airport Singapura waktu transit, bahaya. Di dunia ini hanya transit, jangan tertinggal. Tidak ada kedatangan Yesus yang ketiga kali, hanya 2 kali. Nah, nanti kita akan belajar lagi, dan saya percaya Pastor Ray akan lebih juga diberkati. Sekali lagi Pastor Ray, kitab Wahyunya bisa kita bongkar di mana? Tolong linknya di mana tadi? Di Facebook Philadelphia Church. Facebook ya. Philadelphia Church Sydney, dan itu aja. Coba saudara type in Facebook Philadelphia Church Sydney dan saudara bisa masuk, follow aja, dan setiap hari Senin sampai Kamis jam 4 sore waktu WIB, saudara bisa mengikuti. Ini belum habis. Ini pasal berapa? Udah pasal 14. Udah pasal. Mantap. Ini pasal-pasal yang itu. Pasal-pasal Tuhan menunjukkan murkanya ya. Iya, sebentar lagi. Kalau buat salam kawan Pastor Debbie. Ya, terima kasih Pak. Yang di Sydney dan Australia. Terima kasih banyak sudah berbagi. Kami bisa mengundang Pastor Ray tanpa menunggu pesawat landing. Rasanya dekat sekali. Amin. Salam buat semua Tuhan di sini dan di Australia. Ya. Terima kasih Pastor Ray atas nama pemirsa RCTI Plus. Terima kasih untuk Pak Helmi, Mas Agung, Mas Mahathir, juga Mas Ais yang telah membantu program ini. Sampai jumpa Jumat depan 17 Juli jam 16.00. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam happy at home bersama Yesus. Yes.